Untuk menebus dosanya, pastor ini meminta Suster Hisako memberikan keperawanan kepadanya. Tentu saja biarawati ini berusaha untuk menolaknya. Namun akhirnya dia tak berdaya setelah Pastor Kakinuma mengatakan kalau melayaninya adalah bagian dari pengabdian seorang biarawati kepada Tuhan. Jika Suster Hisako tak mematuhinya, itu sama saja dia tidak menghormati pastor pembimbingnya. Akhirnya Suster Hisako dengan terpaksa memberikan keperawanan yang telah dia jaga seumur hidupnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik yang sedang menonton pertandingan hoki es di salah satu distrik kota di Nagasaki. Dia bernama Maya Takigawa, seorang perempuan tangguh yang terlahir dari rahim seorang biarawati yang tidak diketahui siapa yang menghamilinya. Sampai beranjak dewasa, Maya Takigawa berniat mencari tahu siapa yang telah menghamili ibunya. Setidaknya dia tahu siapa ayahnya. Diketahui kalau almarhum ibunya ini dulunya adalah seorang biarawati. Namun ibunya kemudian dihukum dengan cara diasingkan sampai meninggal dunia karena terlibat kasus yang sangat memalukan. Ibunya diketahui hamil tanpa diketahui siapa yang menghamilinya. Karena si Maya Takigawa ini dianggap anak haram, dari sejak bayi dia dibuang pihak biara ke sebuah panti asuhan. Karena dianggap membawa aib bagi kesucian biara yang dianggap sebagai rumah Tuhan. Setelah beranjak dewasa, Maya Takigawa berencana untuk mengungkap misteri di balik kematian ibunya. Dibantu oleh teman laki-lakinya bernama Hayato Tani, Maya kemudian diantarkan pemuda ini ke biara yang dulu menjadi tempat pengabdian ibunya sebelum meninggal dunia. Setelah sampai, Maya Takigawa kemudian mendaftarkan diri menjadi abdis baru di biara ini. Kedatangannya disambut penuh sukacita oleh komunitas biara. Maya kemudian diperkenalkan kepada rekan sesama biarawatinya. Sepekan kemudian dia akhirnya disumpah menjadi biarawati dan mendapat panggilan Kristianinya bernama Suster Maryam. Setelah resmi menjadi seorang biarawati, Suster Maya menjalani kehidupan barunya sebagai pengantin Tuhan. Kehidupan yang sangat berbeda jauh dengan kehidupan lamanya. Di biara ini dia harus mengikuti setiap peraturan yang telah dibuat oleh biara. Aturan yang sangat ketat bahkan cenderung mengekang kebebasannya. Biara ini setiap hari selalu mengajarkan tentang pentingnya menjaga iman dengan cara berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepala biara selalu mewanti-wanti para biarawatinya kalau musuh utama mereka di dalam biara adalah nafsu. Karena celah itu yang paling mudah bagi iblis untuk menyesatkan dan menghancurkan keimanan para pengantin Tuhan. Selain aturan yang ketat, seluruh biarawati diwajibkan bisa hidup mandiri, bercocok tanam dan berladang adalah kegiatan yang harus mereka kuasai. Dengan dilarangnya laki-laki tinggal di komunitas mereka, tentu saja mereka harus bisa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para laki-laki pada umumnya. Meskipun aturan tersebut bertolak belakang dengan kehidupan lamanya, Suster Maya mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya. Keinginan besarnya agar bisa mengungkap kasus di balik kematian ibunya dan mencari tahu siapa ayah yang telah tega menelantarkannya membuatnya sudah tidak peduli lagi dengan konsekuensinya. Setiap hari Suster Maya diperlihatkan dengan hal-hal yang tidak lazim di biara. Seperti melihat rekan biarawatinya menyiksa diri dengan cara mencambuk tubuhnya sendiri hanya karena bermimpi basah dalam tidurnya, atau merasakan kenikmatan aneh saat tak sengaja menyentuh bagian tubuhnya. Di biara ini, Suster Maya mulai berteman dengan salah satu biarawati bernama Suster Ishida. Suster Ishida adalah anak seorang saudagar kaya bernama Shigeo Tokuda. Ayahnya terpaksa memasukkan Suster Ishida ke biara karena putrinya ini terkenal anak yang bengal dan selalu melawan orang tuanya. Putrinya ini suka menghabiskan uang orang tuanya untuk berpesta dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Ayahnya berharap biara bisa merestorasi mental dan kepribadian putrinya agar lebih dekat dengan Tuhannya. Namun, sepertinya aturan di biara tak mempan merubah sikap Suster Ishida. Malam itu dia mulai mendekati dan merayu Suster Maya untuk menemaninya mabuk-mabukan. Entah dari mana dapatnya, Suster Ishida ini sudah memegang sebotol minuman whisky di tangannya.
Berbeda dengan rekan biarawati seniornya, apa yang dilakukan oleh Suster Ishida justru mendapat dukungan dari para biarawati juniornya. Mereka menganggap apa yang dilakukan pihak biara terlihat sangat diskriminatif. Tak jarang karena adanya kesenjangan dan rasa ketidakadilan dari kepala biaranya membuat sebagian biarawati junior nekat mencuri makanan yang disimpan di dalam gudang sebagai bentuk protes atas aturan semena-mena dari kepala biaranya. Meskipun mereka tahu akan mendapatkan hukuman fisik sebagai konsekuensinya. Di suatu hari, Suster Maya memergoki Suster Hisako sedang berhubungan intim dengan rekan biarawatinya di belakang taman. Dia pun mengancam akan melaporkannya ke kepala biara. Suster Hisako terlihat panik dan ketakutan. Dia memohon agar perbuatannya tidak dilaporkan ke bunda superiornya. Ketakutan Suster Hisako dimanfaatkan betul oleh Suster Maya. Dia berjanji tidak akan melaporkan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Suster Hisako. Dengan syarat Suster Hisako mau membantunya untuk menemukan dokumen tentang kasus kematian ibunya. Akhirnya pencarian Suster Maya mulai menemui titik terang. Dia berhasil menemukan dokumen tentang kematian ibunya yang disembunyikan oleh pihak biara. Dalam dokumen tersebut menjelaskan kalau ibunya yang bernama Michiko Shinohara tewas karena serangan jantung. Kematiannya disaksikan langsung oleh seorang suster senior bernama Aya Ogasawara. Suster Maya akhirnya berencana mendatangi kamar Suster Aya Ogasawara yang diketahui tengah terbaring sakit. Saat Suster Maya membesuknya di kamar, Suster Ogasawara terlihat panik dan ketakutan. Saat tak sengaja dia melihat salib yang dipakai oleh Suster Maya bertuliskan nama Michiko Shinohara. Michiko Shinohara ini adalah ibunya dari Suster Maya. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika Suster Maya mengaku kalau dia adalah bayi yang dibuang oleh pihak biara saat ibunya Michiko Shinohara melahirkannya. Suster Maya semakin penasaran. Dia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Suster Aya Ogasawara kepadanya. Sementara di tempat lain, Suster Hisako yang sebelumnya dipergoki tengah berhubungan intim dengan rekan biarawatinya tiba-tiba didatangi oleh adik perempuannya bernama Sumori. Adiknya ini memberi kabar kalau ayah mereka tengah sakit parah dan perlu biaya untuk pengobatan di rumah sakit. Ibunya meminta Suster Hisako agar membantunya mencarikan uang sebesar 50.000 yen untuk mengobati penyakit ayahnya. Karena tidak punya pilihan lain demi menolong nyawa ayahnya yang tengah sakit parah, Suster Hisako nekat mencuri uang dari kamar kepala biaranya. Tindakannya ini membuat heboh seisi biara. Akhirnya kepala biara memutuskan untuk menggeledah kamar dan seluruh barang-barang milik para biarawati. Namun bukannya uang yang ditemukan, justru kepala biara menemukan lembaran foto mesum di dalam koper milik salah satu biarawatinya. Kepala biara akhirnya menyita foto-foto mesum tersebut dengan alasan mau dibakar. Sepekan kemudian, biara dikunjungi oleh pastor mereka bernama Bapak Kakinuma. Kedatangannya ke biara sebagai tugas dan rutinitas gereja untuk memeriksa keadaan biara agar bisa melaporkan perkembangannya ke Vatikan di Roma. Kedatangan pastor ke biaranya membuat Suster Hisako terlihat ketakutan dan menyesali perbuatannya. Dia merasa dihantui rasa bersalah karena telah mencuri uang milik biara. Suster Hisako akhirnya berniat melakukan pengakuan dosa di depan pastor pembimbingnya. Di bilik pengakuan dosa, Suster Hisako meminta pengampunan atas dosa-dosanya. Dia merasa menyesal telah melakukan pencurian di biara. Dia pun meminta Pastor Kakinuma untuk menghukumnya. Pastor ini kemudian menyuruh Suster Hisako untuk datang ke ruangannya. Di ruangan inilah Pastor Kakinuma justru memberikan bantuan berupa uang untuk membantu pengobatan ayah Suster Hisako. Awalnya Suster Hisako terlihat senang saat tahu kalau Pastor Kakinuma justru ingin membantu keluarganya. Namun, wajahnya mendadak berubah menjadi pucat pasi ketika tiba-tiba Pastor Kakinuma berdiri dan memaki-maki sambil menunjuk wajahnya. Pastor Kakinuma kemudian menjelaskan kalau bantuannya bukan pemberian cuma-cuma. Untuk menebus dosanya, pastor ini meminta Suster Hisako memberikan keperawanan kepadanya. Tentu saja biarawati ini berusaha untuk menolaknya. Namun akhirnya dia terperdaya setelah Pastor Kakinuma mengatakan kalau melayaninya adalah bagian dari pengabdian seorang biarawati kepada Tuhan. Jika Suster Hisako tak mematuhinya, itu sama saja dia tidak menghormati pastor pembimbingnya. Akhirnya Suster Hisako dengan terpaksa memberikan keperawanan yang telah dia jaga seumur hidupnya.
Sementara di tempat lain, wakil kepala biara mereka terlihat sedang dilanda kebingungan. Di satu sisi dia ingin membakar foto mesum yang dia temukan di koper milik biarawatinya. Namun di sisi lain, nafsu syahwat terus menggodanya untuk mencoba melakukan perbuatan mesum di kamarnya. Di tempat lain, Suster Maya berencana untuk keluar dari biara. Dia nekat meloncat dari pagar tembok dengan tujuan untuk mendatangi teman-temannya di kota. Suster Maya berencana mengajak dua teman laki-lakinya untuk masuk ke dalam biara. Suster Maya kemudian menyuruh dua teman laki-lakinya untuk menyamar menjadi biarawati dan meniduri wakil kepala biaranya yang sedang menikmati foto mesum di kamarnya. Sementara wakil kepala biara mereka terlihat menangis histeris saat tahu tubuhnya telah digagahi oleh kelakuan barbar dua laki-laki asing yang masuk ke kamarnya. Para rekan biarawati yang lain terlihat mencoba menghiburnya. Salah satu biarawati terlihat memberitahu kepala biaranya kalau dia melihat sosok Suster Maya yang sedang membantu dua laki-laki asing untuk mencoba kabur dari biara. Mendapat laporan begitu, kepala biara langsung menyuruh para biarawatinya untuk menangkap dan menghukum Suster Maya. Suster Maya mendapat penyiksaan fisik layaknya hukuman kepada Yudas. Namun dia kembali ditolong oleh Suster Isida yang datang untuk membebaskannya. Suster Isida mengancam akan melaporkan skandal biara kepada Hakim Agung di gereja jika pihak biara masih berani menangkap dan menghukum Suster Maya. Akhirnya kepala biara membebaskan Suster Maya dari tuduhan dan menyuruhnya untuk masuk ke kamarnya. Setelah terbebas dari hukuman, Suster Maya akhirnya mendapat jawaban tentang misteri kematian ibunya. Semua diawali saat dia kembali membesuk Suster Aya Ogasawara yang tengah sekarat. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Suster Aya Ogasawara memberitahu fakta yang selama ini ditutupi oleh pihak biara. Ternyata kematian ibunya bukan disebabkan oleh serangan jantung. Faktanya, sebelum meninggal, Suster Maya adalah calon bunda superior di biara mereka. Sedangkan kepala biara yang sekarang adalah sahabat dekat ibunya. Kasus kematian ibunya tak lepas dari skandal cinta segitiga antara kepala biara yang sekarang dengan Bapak Kakinuma, pastor pembimbing mereka. Rupanya semasa hidupnya ibunya Suster Maya ini telah melakukan hubungan terlarang dengan pastor Kakinuma. Sehingga pada akhirnya ibunya ini hamil setelah melakukan hubungan intim dengan pastor pembimbingnya. Karena takut menghancurkan nama baiknya, pastor Kakinuma memfitnah biarawatinya telah melakukan perzinahan di biara. Ibunya kemudian dihukum dan diasingkan sampai akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian ibunya, pastor Kakinuma kemudian mengangkat Suster Sadako Matsushima sebagai bunda superior baru di biaranya. Sama seperti ibunya, Suster Sadako Matsushima harus melayani nafsu bejat pastor Kakinuma agar mendapat kedudukan sebagai kepala biara. Suster Maya akhirnya menemukan jawaban tentang siapa ayah kandungnya. Ternyata pastor Kakinuma adalah ayah biologisnya. Geram dengan kejahatan yang dilakukan oleh pastor pembimbingnya, Suster Maya dibantu oleh Suster Isida berencana untuk membongkar kejahatan yang mengatasnamakan agama yang telah dilakukan oleh pastor Kakinuma. Sepekan kemudian, kasus memalukan kembali terjadi di biara. Suster Hisako yang pernah mencuri uang milik biara diketahui tengah hamil muda setelah digagahi oleh pastor Kakinuma. Namun kehamilan yang harusnya menjadi hari paling bahagia justru berubah menjadi bencana buatnya. Pastor Kakinuma justru memfitnah Suster Hisako telah diperbudak oleh iblis. Dia telah menodai kesucian biara dengan melakukan perzinahan dengan iblis. Yang lebih mirisnya, pastor Kakinuma telah melaporkannya ke Hakim Agung di gereja untuk menangkap Suster Hisako karena dituduh sebagai wanita penyihir yang telah bersekutu dengan iblis. Gereja kemudian mengirim Suster Natari Gurin untuk menangkap Suster Hisako. Pada akhirnya, Suster Hisako meninggal dunia bersama bayinya setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan tinggi gereja. Sementara Suster Maya mencoba mendatangi kepala biaranya untuk mencari tahu tentang sosok pastor Kakinuma yang telah menghamili ibunya. Akhirnya fakta baru terungkap. Ternyata kepala biara ini terlibat dengan pembunuhan ibunya. Dia ikut menyiksa ibunya yang sedang dalam kondisi hamil. Suster Sadako berambisi untuk menjadi kepala biara baru di biaranya. Pengakuan itu diungkapkan sendiri oleh Mother Sadako. Rupanya kepala biara ini sudah punya niat jahat. Menunggu Suster Maya lengah, kepala biara ini mencoba membunuhnya dengan cara mendorongnya agar jatuh ke dalam bak besar yang sudah diisi air panas yang mendidih. Namun sialnya, justru kepala biara ini yang terjatuh masuk ke dalam perangkap yang dibuatnya. Kepala biara malang ini akhirnya tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Namun sialnya, 2 hari setelah kematian kepala biaranya, Suster Maya justru dituduh sebagai pelaku pembunuhan kepala biara Mother Sadako Matsushima. Semuanya ternyata sudah disetting sedemikian rupa oleh pastor Kakinuma.
Bukan itu saja. Suster cantik ini dituduh telah melakukan pemberontakan dan penistaan terhadap agama, dengan bukti telah merusak fasilitas yang ada di biara. Suster Maya akhirnya ditangkap dan diasingkan di sebuah ruangan untuk menunggu dibawa ke pengadilan gereja. Sementara Pastor Kakinuma terlihat sedang memberikan tausiah kepada para biarawatinya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pastor ini terlihat mengajarkan tentang pentingnya menjaga iman dan mengekang hawa nafsu agar tidak tersesat oleh godaan iblis yang akan membuat mereka melakukan perbuatan zina. Di akhir tausiahnya, Pastor Kakinuma mengajak para biarawatinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar semua dosa-dosa mereka bisa dimaafkan. Di akhir cerita, Suster Maya akhirnya bisa lolos setelah berhasil mengelabui Suster Natari Gurin yang akan membawanya ke pengadilan gereja. Dia berhasil melepaskan ikatan tali di tangannya. Sempat terjadi perkelahian di antara keduanya. Namun akhirnya Suster Natari Gurin tewas mengenaskan setelah Suster Maya berhasil mendorongnya hingga jatuh dari jendela. Setelah berhasil kabur dari ruang tahanan, Suster Maya bertekad untuk membunuh Pastor Kakinuma yang telah memperkosa dan membunuh ibunya. Di kamarnya inilah Pastor Kakinuma akhirnya roboh bersimbah darah setelah tubuhnya ditusuk salib oleh Suster Maya yang telah dirasuki oleh roh ibunya. Pastor Kakinuma akhirnya tewas mengenaskan di tangan anak kandung yang telah dibuangnya. Akhirnya cerita pun selesai.